Di sini diketahui potensial reduksi standar pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu diminta untuk menentukan reaksi sel dan notasi sel untuk pasangan reaksi di bawah. Untuk membuat reaksi sel, kita harus tahu spesies mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Dan itu bisa dilihat dari nilai E0-nya atau potensial reduksi standarnya. Di mana jika nilai E0 itu makin besar, maka akan cenderung mengalami reduksi. Dan ingat, proses reduksi terjadi di katoda. Lalu sebaliknya, jika E0-nya makin kecil, maka akan cenderung mengalami oksidasi. Dan proses oksidasi terjadi di anoda. Lalu untuk menentukan notasi sel, maka ingat cara membuat notasi sel. Di bagian paling kiri itu adalah anodanya, lalu reaksi oksidasi, lalu ini garis 2 kita sebut dengan jembatan garam, lalu di kanannya reaksi reduksi, dan bagian paling kanan itu adalah katodanya. Garis 1 ini kita sebut dengan batas fasa ya. Jadi nantinya jika dalam reaksi ada yang berfasa padat, cair dan sebagainya, kita pisah dengan batas fasa tersebut. Dan ingat juga, kalau reaksi ini semuanya ditulis dalam bentuk reaksi reduksi. Dan jika nantinya kita butuh reaksi oksidasi, maka tinggal dibalik saja reaksinya. Jadi sekarang bisa kita jawab yang A. Kita tentukan dulu reaksi selnya. Zn dan Ag, potensial reduksi Zn itu adalah min 0,76, sedangkan Ag 0,8. Yang paling kecil itu mengalami oksidasi. Sedangkan yang lebih besar mengalami reduksi. Maka sekarang kita buat reaksi pada katoda dan anodanya. Untuk katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi, Ag plus ditambah 1 elektron menjadi Ag. Lalu untuk reaksi pada anoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi, Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Ini fasanya aqueous, ini padat, dan ini aqueous. Sebelum kita gabung atau kita jumlah reaksinya, kita samakan dulu jumlah elektron di kedua reaksi jika belum sama. Untuk reaksi pada katoda ada 1 elektron, pada anoda ada 2 elektron. Belum sama, maka kita samakan dulu. Berarti reaksi di katoda kita kali 2 koefisiennya, reaksi di anoda kita kali 1. Maka jadinya 2 Ag plus ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag. Ini aqueous dan ini padat. Untuk reaksi kedua, Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Ini padat dan ini aqueous. Sekarang kita jumlah kedua reaksi karena elektronnya telah sama. Ini coret saja elektronnya karena telah sama. Untuk di ruas kiri 2 Ag plus ditambah Zn, ini aqueous, ini padat, menjadi 2 Ag ditambah Zn2 plus. Ini padat dan ini aqueous. Inilah reaksi selnya. Selanjutnya bisa kita buat notasi selnya. Ini jembatan garam. Di bagian kiri reaksi oksidasi berarti Zn menjadi Zn2 plus.
Zn berfasa padat, sedangkan Zn2+ berfasa aqueous. Maka kita beri batas fasa, karena fasanya berbeda. Lalu di kanannya adalah reaksi reduksi. Ag+ menjadi Ag. Fasa Ag+ adalah aqueous, sedangkan Ag padat. Fasanya berbeda, maka kita beri batas fasa. Dan untuk anoda dan katodanya, karena zat yang mengalami oksidasi dan anodanya sama, yaitu sama-sama Zn, maka cukup ditulis sekali saja dan diwakilkan dengan Zn yang ini. Lalu untuk penulisan katodanya, karena hasil reduksi dan katodanya sama, yaitu sama-sama Ag, maka cukup diwakilkan dengan Ag yang ini. Jadi kalau sama cukup ditulis sekali saja. Jadi inilah notasi sel untuk reaksi yang pertama. Selanjutnya bisa kita jawab yang B. Kita tentukan yang pertama reaksi selnya juga. Untuk Cu dan Fe, potensial reduksi dari Cu plus 0,34, sedangkan Fe 0,77. Yang paling kecil itu mengalami oksidasi, berarti Cu-nya mengalami oksidasi. Sedangkan Fe3+ menjadi Fe2+-nya mengalami reduksi. Sehingga reaksi pada katodanya Fe3+ ditambah 1 elektron menjadi Fe2+. Ini aqueous dan ini juga aqueous. Sedangkan untuk reaksi pada anodanya, reaksi oksidasi, itu berarti Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Ini padat dan ini aqueous. Sekarang kita samakan dulu elektronnya biar bisa kita jumlah reaksinya. Berarti ini dikali 1 reaksinya dan ini dikali 2. Jadinya 2Fe3+ ditambah 2 elektron menjadi 2Fe2+. Ini fasanya aqueous dan ini juga aqueous. Lalu Cu-nya tetap menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Ini padat, ini aqueous. Sekarang kita jumlah reaksinya. Elektronnya kita coret saja. Di ruas kiri 2Fe3+ ditambah Cu, ini aqueous, ini padat, menjadi 2Fe2+ ditambah Cu2+. Ini aqueous dan ini juga aqueous. Inilah reaksi selnya. Selanjutnya bisa kita buat notasi selnya. Ini jembatan garam. Reaksi oksidasinya di sebelah kiri, yang mengalami oksidasi Cu menjadi Cu2+. Karena fasanya berbeda, Cu padat, Cu2+ aqueous, maka kita beri batas fasa. Selanjutnya di ruas kanan, reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Karena fasanya sama-sama aqueous, maka cukup dipisahkan dengan koma. Lalu untuk penulisan anoda dan katodanya, karena anoda dan zat yang mengalami oksidasi sama, yaitu sama-sama Cu, maka diwakilkan dengan Cu yang ini. Sedangkan untuk katodanya menggunakan platina yang fasanya padat. Berarti ini batas fasanya dan ini
katodanya platina. Jadi inilah notasi sel untuk reaksi yang kedua.